Dalam rangka merayakan hari ulang tahun kedua, Lembaga Bantuan Hukum Benteng Perjuangan Rakyat menggelar acara diskusi publik, diskusi yang bertema kontroversi Perpu Nomor 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja yang berlangsung di Gedung Srikandi Jalan Kemakmuran Kelurahan Margajaya Bekasi Selatan Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu tanggal 15 Maret tahun 2023. Diskusi publik yang menghadirkan para pemateri yaitu pakar hukum ketenagakerjaan, Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, dan Kemenaker RI Bidang Analisis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Peraturan Perundang-undangan dan Kerjasama. Indonesia dalam hal ini mewakili tenaga kerja. Yang saya hormati Direktur LBH Benteng Perjuangan Rakyat, Bapak Andi M. Yusuf, SHMA. Ulang tahun yang kedua masih sangat imut, tapi semoga sepak terjangnya sudah bisa menjangkau kemana-mana. Tadi saya mendengarkan informasi kalau rumahnya sudah banyak yang dilakukan oleh LBH ini. Semoga panjang umur. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada hari ini hadir dalam kegiatan di LBH Benteng Perjuangan Rakyat dalam kegiatan kontroversi Perpu Nomor 2 Tahun 2022. Ya, pada prinsipnya saya sangat mendukung kegiatan ini dan juga ada pesan dari Pak Wali tidak bisa hadir di sini karena memang ada kegiatan berkaitan dengan kegiatan diskusi publik ini yang telah dihadiri selaku narasumber dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Agatha, dan dari akademisi Pak Dr. Anwar dari Unkris, juga dari Serikat Pekerja. Nah, mudah-mudahan pembahasan dialog ini satu menjadi pemahaman yang nantinya akan kita menjadi bahan untuk kita semua dan kita satu pemahaman untuk kita bisa lakukan di negara Indonesia, khususnya di Kota Bekasi. kalau kita bicara Perpu, saya dikasih waktu berapa lama ya? Kadang kalau udah bicara itu lupa. Perpu ini kan yang membuat Presiden. Itu merupakan hak Presiden yang didasarkan pada konstitusi. Jadi kalau sikap kami pemerintah, kita akan terus jalan mengikuti sesuai dengan konstitusi. Ya, ini kan kita tinggal menunggu dari putusan dari DPR untuk disetujui atau tidak disetujui. Nanti kita tunggu saja, ya, kita tunggu. Tapi selama itu sedang berproses, kami pemerintah mengajak semua masyarakat, ini hukum positif kita, inilah yang harus kita laksanakan. Jangan sampai ini justru malah membuat, kalau tidak dilaksanakan justru akan membuat kegaduhan. Itu tidak baik. Yang susah itu bukan hanya pekerja, pengusaha pun susah, dan akhirnya apa, masyarakat kan, semua masyarakat akan susah. Saya rasa itu. Hukum dan sebagainya itu. Nah, ini dari pandangan itu seperti apa gitu? Tidak, semua aspek dilihat dari Perpu ini, semua dilihat. Kan kalau kita penyusunan peraturan perundang-undangan itu kan setidaknya 3 aspek kan, filosofis, sosiologis, dan yuridis. Itu tidak hanya itu yang dilihat, berbagai aspek. Karena makanya kenapa akhirnya menjadi sekian banyak undang-undang yang dilakukan perubahan di dalam Perpu ini. Kemudian yang tadinya undang-undang Cipta Kerja, kemudian dilakukan perubahan dengan Perpu ini. Itu tadi ada perbaikan, ada niat baik pemerintah, gitu kan, untuk memperbaiki apa yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah menyadari bahwa ini bukan hanya masalah kesalahan penulisan, tapi ada hal yang lebih besar yang perlu diperbaiki kondisinya oleh pemerintah. Kalau nunggu dibuat undang-undang lagi ya lama gitu loh. Jadi satu-satunya jalan ya melalui Perpu ini. Dan Perpu itu tidak menyalahi konstitusi ya. Itu oleh Undang-Undang Dasar 45 ada dasarnya. Bu, nanti keuntungannya Bu seperti apa Bu nanti ketika ini dilaksanakan Bu? Oke, gini, tadi sudah waktu di sana sudah saya sampaikan ya, bahwa ini ada yang mau disasar oleh Perpu ini, khusus di bidang, saya bicara khusus di bidang ketenagakerjaan.
Kalau di ketenagakerjaan jelas ada 3 sasaran kan. Satu sasaran yang pertama yang orang belum bekerja, berarti treatmentnya bukalah lapangan pekerjaan itu. Dengan kita memberikan kemudahan bagi orang untuk berusaha, akan terbuka lebarlah itu kesempatan kerja. Kedua, orang yang bekerja sekarang ini. Orang yang bekerja sekarang ini, bagaimana caranya dengan kondisi-kondisi perubahan ini, mereka ini dijaga supaya tidak mengalami atau masuk pada kondisi kelompok teman-teman yang tidak bekerja tadi yang saya bilang. Ada peningkatan. Jangan salah, di Perpu ini ada diatur kan mengenai contoh yang PKWT itu ada uang kompensasi kan, yang tadinya kan nggak ada itu. Nah ini ada. Terus kemudian ada penambahan program jaminan sosial, itu ada kan jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi sebaiknya dilihat itu dalam satu kesatuan utuh. Dan yang terakhir teman-teman yang PHK tadi, yang PHK ini dia mendapatkan perlindungan dari sisi jaminan sosialnya. Itu saya rasa 3 hal itu deh yang ya harus efektif dong. Kita harus optimis. Gitu. Kalau pemerintahnya tidak optimis gimana rakyatnya kan? Nah, pemerintah harus optimis. Sementara dikatakan dosen pasca sarjana FH Unkris pakar hukum ketenagakerjaan, Dr. Anwar Budiman. Kalau saya lihat kan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini, Undang-Undang 11 tahun 2020, itu kan sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi masih tetap berlaku, diminta harus ada perubahan dalam waktu 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun itu kan artinya November 2023 itu udah berakhir. Kalau tidak ada perubahan, maka semuanya menjadi tidak berlaku, ya inkonstitusional permanen. Maka kan kembali kepada undang-undang yang lama. Nah, khususnya untuk undang-undang ketenagakerjaan ini kan kalau pakai undang-undang yang lama, kalau ini nggak berlaku, maka pakai undang-undang 13 tahun 2003. Melihat dari situasi yang waktunya sudah makin mendekat di November 2023 ini, maka ini menjadi keadaan mendesak pada akhirnya, kegentingan. Ya, mau tidak mau, kalau membuat undang-undang baru, undang-undang Cipta Kerja itu diperbaiki, mungkin perlu waktu panjang. Kalau ini menurut pendapat saya, mungkin waktu panjang, sehingga dengan dibuatnya Perpu itu menjadi lebih cepat Perpu itu. Maka Perpu itu berlaku sehingga isi daripada Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa berlanjut sampai nanti ada pengesahan dari DPR. Ya, kira-kira itu. Kalau melihat Karena ini dipaksakan karena untuk memperpanjang hidupnya isi daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau nggak buat Perpu, maka isi Undang-Undang Cipta Kerja itu mati. Ya kan, karena nggak berlaku akhirnya November 2023. Ini waktu sempit nih. Kalau perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja itu pasti butuh waktu lama. Sehingga untuk mempercepat waktu ya dibuatlah Perpu. ini. Iya, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja itu kan hanya diakomodir lagi ke Perpu itu. Sehingga isinya itu bisa berlanjut. Harusnya berakhir menjadi berlanjut lagi. Ada yang dirugikan baik di Undang-Undang Cipta Kerja maupun di Perpu ini, ada yang dirugikan terhadap pekerja itu seperti PHK karena efisiensi. Ya. Dulu di Undang-Undang 13 2003 itu sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa efisiensi itu harus perusahaannya tutup permanen, baru bisa dilakukan PHK karena efisiensi. Nah saat ini enggak, Perpu ini efisiensi itu bisa ada 2 kemungkinan, karena perusahaan merugi dengan dibuktikan laporan keuangan 2 tahun berturut-turut, atau karena perusahaan mencegah terjadinya kerugian. Nah kalau dia rugi, maka harus memberikan pesangon 0,5 dari ketentuan. Tapi kalau misalnya hanya mencegah terjadi kerugian, bayar 1 kali dari ketentuan pesangon. Nah artinya di sini diberikan kemudahan pengusaha-pengusaha itu untuk melakukan PHK dengan cara efisiensi. Nah, efisiensi tadi itu ada kerugian bagi pekerja, sehingga kepastian bekerja itu menjadi berkurang dibandingkan di Undang-Undang 13. Perubahan ini ada yang menguntungkan, ada yang tidak menguntungkan. Salah satu yang menguntungkan adalah tentang kompensasi terhadap PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Itu ada kompensasi. Itu menguntungkan bagi pekerja. Tapi di sisi lain ada yang tidak menguntungkan. Misalnya pesangonnya itu menjadi lebih rendah dibandingkan Undang-Undang 13. Kemudian tentang PHK, ada PHK efisiensi yang sifatnya subjektif, yang itu merugikan pekerja. Jadi ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Yang menguntungkan cuma satu, yaitu PKWT. Dari saya adalah
undang-undang yang dibuat itu sebenarnya harus menjadi lebih baik daripada undang-undang yang sebelumnya gitu. Atau setidaknya sama lah gitu kan, karena kan sifat undang-undang itu kan memberikan perlindungan kepada yang lemah. Siapa yang lemah? Ya pekerja. Secara sosioekonomi pekerja kedudukannya lebih lemah dibandingkan pengusaha, maka perlu adanya energi lebih untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dibandingkan kepada pengusaha. Khawatirkan karena ada PHK karena efisiensi ini yang sifatnya subjektif, bisa terjadi hal seperti itu. Nah, di sini pentingnya pemerintah, kemudian praktisi-praktisi hukum, termasuk akademisi dan termasuk juga serikat pekerja dan pengusaha sama-sama harus mengerti. Mengerti itu apa mengertinya? Ya mengimplementasikannya itu benar-benar sesuai dengan undang-undang. Dan yang paling penting adalah azasnya itu harus azas gotong royong. Ya, karena kan kita ingin menciptakan kebahagiaan bersama. Bukan satu yang bahagia, yang satu tidak bahagia. Makanya azasnya harus digotong royong. Jadi hubungan kerja itu harus berajaskan gotong royong, sama-sama bahagia. Kuncinya itu aja. Diskusi kontroversi Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ditanggapi oleh Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Riden